Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Khususnya lagi adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, juga nikmat taufik yang alhamdulillah dengan keseluruhan nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita untuk menjalankan serangkaian ibadah di dalam kehidupan kita ini. Salat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah mengikuti risalah beliau hingga akhir zaman. Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kami tidak lupa berterima kasih yang pertama kepada Dewan Pengurus Masjid Raya Pekanbaru ini yang telah memberikan dukungan atas terselenggaranya daurah yang insyaallah kita akan jalani selama 3 hari ini. Juga teman-teman panitia yang telah berjuang untuk tegaknya daurah ini insyaallah. Dan tentunya kepada teman-teman sekalian, ustaz, asatidzah dan juga ustazat yang telah hadir di majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita lakukan ini sebagai pemberat timbangan di akhirat kelak. Allahumma amin. Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ke dunia ini bukan karena hal yang sia-sia belaka. Allah berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un." Allah berfirman, apakah kalian itu menyangka bahwasanya kalian itu diciptakan begitu saja tanpa ada tujuan yang jelas? Kemudian kalian menyangka bahwasanya kalian tidak akan kembali kepada Allah untuk dimintai pertanggungjawaban? Tentunya tidak. Kita hidup di dunia ini dalam rangka menjalankan tugas yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ayat yang sering sekali kita dengar, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi ibadah adalah tugas mulia yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita, yang hendaklah kita lakukan di dunia ini. Dan di antara ibadah yang agung ada ibadah salat, zakat, puasa, haji dan ibadah-ibadah yang lain. Termasuk di antaranya adalah mempelajari ilmu syar'i dan juga membaca Al-Qur'an Al-Karim. Kita tahu bahwasanya ibadah dituntut daripadanya 2 hal. Yang pertama adalah ikhlas. Kita mengikhlaskan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan itu urusan kita dengan Allah tentunya. Hanya Allah Subhanahu wa taala dan juga kita sendiri yang mengetahuinya apakah ibadah kita itu ikhlas atau tidak. Ini yang pertama. Kalau ikhlas, insyaallah Allah akan terima. Tapi tidak cukup sampai situ saja ikhlas yang baik, melainkan ada syarat yang kedua, yaitu bagaimana kita beribadah dengan tuntunan yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dalam solat kita semangat bagaimana solat sebagaimana solatnya Nabi. Haji begitu juga, khudhu anni manasikakum. Kita berhaji sebagaimana apa yang dicontohkan oleh Nabi. Begitu juga jangan lupa bahwasanya baca Al-Quran juga ibadah. Tidak sembarangan, yang penting saya baca, niat saya baik, saya ikhlas kok, tidak riya maupun sum'ah, tapi sembarangan, tanpa ada bimbingan guru. Tidak jelas apakah bacaannya itu benar atau salah. Maka tidak bisa demikian, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sama, baca Quran sekalipun itu juga ibadah, bahkan ibadah yang paling mulia. Dia adalah seutama-utamanya zikir. Maka hendaklah kita juga selain ikhlas, kita pelajari bagaimana cara bacanya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tidak? Nabi saja SAW yang diturunkan Al-Quran kepadanya tidak serta-merta langsung baca Al-Quran sesuai kemauannya sendiri. Tetapi beliau belajar langsung dengan siapa? Malaikat Jibril alaihi salam. Jelas, wa innaka latulaqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Talaki dengan Jibril. Jibril guru beliau. Nabi SAW berguru, belajar langsung dengan Jibril alaihi salam. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Saat kami bacakan, maksudnya malaikat Jibril mentalqin beliau, kemudian beliau pun mengikuti cara bacanya. Demikian pula tidak berhenti kepada Nabi Muhammad SAW.
metode tersebut, yaitu talaki, belajar, ada murid, ada guru, tapi dilanjutkan kepada para sahabat Nabi SAW. Nabi SAW mengajarkan bacaan sebagaimana yang diajarkan oleh Jibril kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Tidak cukup berhenti pada para sahabat, kepada murid-muridnya yaitu tabi'in, atba'u tabi'in, kemudian para ulama setelahnya sampai kepada kita, yang itu semuanya melalui talaki, belajar langsung. Inilah kita perlu untuk belajar langsung dengan guru agar bacaan kita itu yakin bahwasanya memang itu berasal dan datang dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga di dalam kitab Haqqut Tilawah, Syekh Husni Uthman beliau mengatakan, fa'ala qari'il Qur'an ay ya'khudha tilawatahu 'ala tariq at-talaqqi atau 'an tariq at-talaqqi wal isnad. Hendaklah sebagai seorang pembaca Al-Quran, dia mengambil bacaan Al-Qurannya tersebut dengan cara talaki, dengan cara belajar langsung dengan guru, tidak otodidak, tidak belajar sendiri, baca buku kemudian sudah, oh seperti ini cara baca ikhfa hakiki, oh seperti ini cara baca mat wajib, tidak, tapi dengan cara talaki, belajar langsung dengan guru. Wal isnad, dan memperhatikan runutan sanadnya. Guru saya ini belajar dari siapa sih? Dari gurunya. Gurunya lagi dari siapa? Ani syuyukhil akhidina an syuyukhihim, yaitu belajar dari guru, yang guru kita itu juga belajar dari guru-gurunya lagi belajar kepada gurunya lagi, terus sampai apa? Ani syuyukhil akhidina an syuyukhihim kay yasila ila ta'akkudin, sampai pada keyakinan min anna tilawatahu tutabiqu ma jaa'a an Rasulillah, bahwasanya bacaannya tersebut sesuai, selaras dengan apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Itu perlu kita belajar dengan talaki dan juga memperhatikan runutan sanad guru kita, silsilah keguruan. Maka ini yang pentingnya talaki, belajar langsung dengan guru. Dan tatkala kita mencari guru tidak sembarangan. Tentunya saat kita ingin mempelajari sesuatu, kita belajar dengan para pakarnya, tidak sembarangan. Nabi SAW pun juga demikian. Beliau rekomendasikan kepada para sahabat yang memang pakar di bidangnya. Tidak lantas semuanya berhak untuk mengajarkan Al-Quran. Ada yang pakar. Khudul Quran min arba'. Ambillah Al-Quran, belajarlah Al-Quran dari 4 para sahabat yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini yang mereka adalah pakarnya. Siapa itu? Abdullah bin Mas'ud tentunya, Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, dan juga Salim maula Abi Hudzaifah. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW yang secara langsung, secara tersirat menunjukkan ijazah pertama, ijazah Al-Quran pertama di dalam Islam, ya ini, kepada mereka ini. Jadi para sahabat yang memang direkomendasikan oleh Nabi SAW untuk mengajar Al-Quran, belajarlah Al-Quran kepada mereka. Nah, itulah mereka para pakarnya. Maka kita pun juga demikian, cari memang guru yang memang mungkin punya kapasitas di bidangnya masing-masing. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala pun juga demikian. Beliau tatkala menyebutkan tentang tips agar kita sukses di dalam belajar, mendapatkan ilmu, beliau mengatakan dalam bait syairnya yang ma'ruf, akhi lan tanala al-ilma illa bisittah. Saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Sa'unbika an tafsiliha bibayanin. Saya akan kabarkan kepadamu tentang perinciannya secara jelas. Apa saja itu? Yang pertama, dzakaun, kecerdasan, wa hirsun, dan semangat, ambisi, target, wajtihadun, kesungguhan, action, wa bulghatun, kemudian bekal, wa suhbatu ustadzin, dan bimbingan guru, wa tulu zamanin, dan juga panjangnya waktu. Disebutkan situ yang kelima adalah suhbatu ustadzin, bimbingan guru, harus dengan bimbingan guru, tidak bisa otodidak, apalagi Al-Quran. Sedangkan untuk urusan dunia saja, terkadang sebagian ilmu dunia perlu kita untuk belajar langsung dari ahlinya. Walaupun zaman sekarang kita bisa langsung berguru kepada Syekh YouTube maupun Syekh Google untuk urusan dunia, sanadnya ahli itu langsung Syekh YouTube gitu, Masya Allah. Tapi sebagian kondisi ilmu dunia sekalipun perlu belajar langsung dengan guru, talaki, apalagi ilmu agama, apalagi ilmu Al-Quran. Jangan sampai nanti kita salah faham, akhirnya melenceng, akhirnya kita sesat, tersesat, dan juga menyesatkan orang lain. Sama halnya dengan sebuah kisah yang sering kami sampaikan berkenaan dengan Tuma al-Hakim. Tuma al-Hakim. Siapa itu Tuma al-Hakim? Beliau adalah anak dari seorang tabib yang ma'ruf. Jadi bapaknya ini seorang dokter, tabib yang ma'ruf.
Dan Tumal Hakim ini sayangnya tidak belajar kedokteran dari bapaknya, meskipun bapaknya adalah seorang yang pakar di bidang kedokteran. Dan bapaknya tersebut alim di bidang kedokteran, tabib, punya kitab banyak di perpustakaannya tentang kedokteran. Tatkala bapaknya wafat dan mewarisi kitab yang banyak tersebut, apa yang kemudian dilakukan oleh Tumal Hakim? Tentunya melihat ini buku banyak sekali ini, nggak mungkin dianggurin begitu saja. Dibaca akhirnya, dipelajari secara otodidak tanpa bimbingan bapaknya, sampailah pada titik di mana dia buka praktek, ada orang sakit, kemudian diobati pakai apa? Ular hitam. Kemudian bukannya sembuh, malah mati. Dan tidak terjadi satu kali saja. Namun tatkala diprotes, dikritik, ini bagaimana? Kamu ada orang sakit, bukannya sembuh, malah mati. Maka dia pun ternyata punya dalil, punya apa? Hujjah. Ini ada hadis Nabi SAW di buku ini. Dibacakan hadisnya, ternyata apa? Al-hayyatus sauda syifa'un likulli da. Ular hitam itu adalah obat bagi seluruh penyakit. Akhirnya temannya pun sadar, wah salah ini hadisnya ini. Kemudian diambil kitabnya dan dibersihkan. Yang dikiranya huruf ya ada 2 titik, ternyata apa? Titiknya 1 saja. Dikerik-kerik, oh ini cuma 1. Bacanya bagaimana? Al-habbatus sauda syifa'un likulli da. Habbatus sauda itu adalah obat bagi seluruh penyakit. Nah, bukan ular hitam. Ini efek dari belajar otodidak tanpa bimbingan guru. Akhirnya apa? Melayang nyawa orang. Dan bahaya ini berkaitan dengan nyawa orang. Begitu juga dengan ilmu agama dan juga ilmu Quran secara khusus. Makanya Abul Hayyan, seorang penyair, menyindir beliau tentang bagaimana seorang yang dia belajar dengan otodidak sehingga menjadi jahil murakkab. Orang yang bodoh tapi sok tahu. Jahil murakkab, bodoh kuadrat. Beliau mengatakan, yadhunnul ghumru annal kutba tahdi akhfahmin li idrakil ulumi. Orang yang pandir itu menyangka bahwasanya buku-buku yang banyak ini kalau dibaca maka akan menjadikan kita memahami ilmu. Tidak demikian. Baca sendiri terus paham, enggak bisa. Wa ma yadril jahulu anna fiha ghawamid hayyarat aqlal fahimi. Dan orang yang sangat bodoh, al-jahul itu bentuk mubalaghah dari jahil, jahul, fa'ul. Orang yang sangat bodoh itu tidak tahu bahwasanya di dalam buku tersebut ada hal yang bahkan membuat bingung orang cerdik sekalipun. Orang cerdik sekalipun baca sendiri nggak paham dia, apalagi yang bodoh. Idza rumtal uluma bi ghairi syaikhin dhalalta 'anil tariqil mustaqim. Jika engkau belajar mencari ilmu tanpa bimbingan guru, niscaya engkau akan tersesat, melenceng dari jalan yang lurus. Wa taltabisul umuru 'alaika hatta takuna adalla min tumal hakimi. Dan kemudian perkara itu tercampur aduk, membuat bingung kamu, sehingga engkau menjadi orang yang lebih sesat daripada Tumal Hakim tadi. Nah, makanya belajar jangan otodidak, khususnya dalam Al-Quran. Sehingga ada lagi syair yang menyindir tentang Tumal Hakim ini. Tumal Hakim ini punya keledai, dan keledai kita tahu bahwasanya keledai adalah hewan yang menjadi percontohan hewan yang bodoh. Seolah-olah keledainya ini bisa ngomong. Yaqulu himarul hakim yauman. Berkata keledai dari Tumal Hakim pada suatu hari. Seolah ini keledainya bisa ngomong gitu. Lau ansafuni kuntu arkab. Seandainya mereka itu mau insaf, mau adil, mau jujur, sebenarnya yang layak untuk menunggangi itu saya. Jadi saya bukan yang ditunggangi, saya yang menunggangi. Kenapa demikian? Fa'ana jahilun basitun. Ya memang saya itu bodoh, tapi bodohnya sederhana, bodoh aja. Sedangkan wasahibi jahilun murakkabun. Sedangkan pemilik saya, yaitu Tumal Hakim, itu bodohnya kuadrat, sudah bodoh sok tahu pula. Nah, inilah apa? Pentingnya kita talaqi dengan guru, khususnya dalam belajar Al-Quran. Nah, alhamdulillah ya, sekarang banyak sekali majelis-majelis talaqi Al-Quran. Ya, Allah berikan kesempatan kepada kita, ada guru yang mau mengajari kepada kita. Maka itu adalah nikmat yang besar, jangan sampai disia-siakan. Jangan sampai nanti kemudian gurunya sudah tidak ada, entah pindah atau memang sudah dipanggil. Karena orang yang soleh biasanya lebih disayang Allah kan. Akhirnya nyesel. Memang seperti itu cara ilmu itu diangkat. Bukan menghilang begitu saja ilmunya, tapi diangkatnya para
pengemban ilmu, yaitu orang-orang alim, para ustadz, para ulama, akhirnya mereka wafat dan hilanglah ilmu. Jangan sampai kita menyesali hal tersebut. Nah, kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang insya Allah kita akan bahas pada 3 hari ini, kurang lebih ya, 2 hari setengah sebenarnya efektifnya, adalah 2 buku, 2 kitab. Yang pertama adalah Panduan Talaqi Al-Quran, Al-Bayan fi Talaqi Al-Quran, yang kami susun, yang sebenarnya adalah nukilan-nukilan dari kitab-kitab para ulama juga sebenarnya. Hanya memang sengaja kami susun, tadinya memang buat internal di Bekasi sana. Kami punya halaqah-halaqah talaqi dan butuh untuk mempelajari teori yang memudahkan praktis untuk langsung bertalaqi. Akhirnya kami susunlah buku tersebut untuk memudahkan teman-teman sekalian yang mereka bukan basicnya di pesantren, bukan basicnya sebagai pengajar Quran, macam-macam. Ada yang kerjanya di PT, ada yang memang mereka berjualan, ada yang memang jadi TNI, Polri, ada yang insinyur, ada yang kuli, ada yang macam-macam, dengan segala macam profesinya. Tapi alhamdulillah mereka belajar dari Iqra sampai dengan tahfidz, alhamdulillah, bertahap. Ada yang tidak bisa baca Al-Quran sama sekali, ada yang sudah bisa baca tapi belum stabil panjang pendek dan gunanya. Lanjut berikutnya kalau sudah stabil memfasihkan hurufnya. Lanjut berikutnya kalau sudah fasih akhirnya memantapkan talaqi khusus juz 30. Lanjut berikutnya kepada takmili, pelajari Tuhfatul Atfal dan juga kitab Waqaf Ibtida. Lanjut berikutnya kemudian masuk ke tahfidz, sudah menghafal dalam kondisi bacaannya sudah bagus. Jadi ketika menghafal bacaannya sudah layak, sudah bagus, sehingga tidak lagi nanti banyak dikoreksi. Nah, sehingga kami susunlah buku itu untuk memudahkan. Dan untuk yang jilid 1 memang berfokusnya pada fasahatul huruf, bagaimana kita memfasihkan huruf. Dan kitab yang akan kita bahas itu dan juga kitab satu lagi, Nuniyah As-Sakhawi. Nuniyah As-Sakhawi kalangan dari Imam Alamuddin Ali bin Muhammad As-Sakhawi rahimahullah ta'ala, yang berbicara tentang ilmu tajwid, khususnya pada hal-hal peringatan beberapa kesalahan dalam pengucapan huruf hijaiyah. Sehingga ini satu paket melengkapi insyaallah dari pembahasan yang ada di kitab Al-Bayan tersebut. Kenapa kita pelajari ini dulu? Dikarenakan ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Al-Quran itu tersusun dari 114 surat. Baik. Dan satu suratnya tersusun dari beberapa ayat. Satu ayatnya tersusun dari beberapa kata, beberapa kalimat. Satu kalimatnya tersusun dari beberapa kata, satu kata tersusun dari beberapa huruf. Sehingga huruf adalah bagian terkecil dari Al-Quran. Kalau kita ingin mentajwidkan Al-Quran secara penuh, 30 juz, 114 surat, maka kita harus pelajari dari bagian paling terkecilnya terlebih dahulu, yaitu huruf. Sehingga komponen pertama yang kita pelajari ya ini, tentang fasahatul huruf, bagaimana memfasihkan huruf. Yang di dalam pembahasan fasahatul huruf tersebut nanti ada rinciannya. Kita pelajari pertama mengenal huruf hijaiyah, apa saja sih huruf-hurufnya, berapa jumlahnya. Baik. Yang kedua, nantinya kita pelajari bisa langsung kepada makharijul huruf, bagaimana kita mengeluarkan huruf tersebut atau dari mana huruf tersebut keluar. Yang ketiga, sifatul huruf, kita keluarkan dari tempatnya dan bagaimana sih proses keluarnya tersebut, apakah tebal, apakah tipis, apakah kuat, apakah lemah, apakah suaranya ngalir atau tidak, apakah nafasnya ngalir atau tidak, apakah menyebar, apakah memantul, apakah tajam, apakah memanjang dan sebagainya. Itu sifatul huruf. Kemudian juga kita bisa memberikan itmamul harakat. Kita apa? Sempurnakan pengucapan harakatnya. Vokal A ketika tipis ya jelas, jangan sampai jadi tebal. Vokal fathah tatkala tebal jangan sampai jadi tipis. Vokal kasrah I jangan sampai jadi miring. Iyyaka rabbil alamin. Kemudian vokal U juga harus jelas U-nya. Jadi itmamul harakat dan juga tebal tipis, tafkhim dan tarqiq. Ini adalah beberapa poin yang kita pelajari agar kita fasih di dalam pengucapan huruf hijaiyah. Ini langkah pertama, tahap pertama. Tahap memfasihkan huruf. Tatkala huruf sudah fasih, sudah bagus, berikutnya adalah kita susun huruf tersebut menjadi kata. Pertemuan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya, yang dibahas hukum-hukum tajwid. Yang pertama hukum nun sukun dan tanwin. Ada hukum mim sukun, ada hukum lam sukun, lam ta'rif, lam syamsiyah, qamariyah, ada lam fi'il, ada lam isim, ada lam asliyah, ada lam amr. Kemudian juga idgham, pertemuan satu huruf dengan huruf yang lainnya kalau berdekatan ataupun sama. Mutaqaribain, mutajanisain, mithlain. Kalau berjauhan berarti diizharkan, mutabaidain dan sebagainya. Atau tatkala kita
bertemu huruf hijaiyah yang berharokat fathah bertemu dengan alif menjadi mad, pembahasannya mad wal qasr, panjang dan pendek. Atau ketika huruf mad ketemu dengan hamzah, panjangnya jadi berapa? Huruf mad ketemu dengan huruf bertanda sukun atau bertasydid, nanti jadi bagaimana? Ini ahkamut tajwid, hukum-hukum bacaan. Yang itu adalah kata. Kalau fasahatul huruf tadi itu kita perbaiki setiap hurufnya, sedangkan nanti sudah disusun menjadi kata, kita perbaiki apa? Hukum-hukum tajwidnya. Langkah ketiga, sudah bagus setiap katanya, stabil panjang pendeknya, guna-gunanya pun stabil, maka kita pelajari berikutnya tahap waqaf dan ibtida. Waqaf dan ibtida adalah bagaimana nanti kita berhenti di tempat yang tepat dan mulai kembali di tempat yang tepat pula. Tidak sembarangan. Ada orangnya memang bagus pengucapan hurufnya, tajwidnya bagus, hukum-hukumnya bagus, tapi tatkala berhenti kita dengarkan seolah-olah dia tidak mengerti apa yang dia baca. Dia tidak paham di sini itu belum sempurna maknanya. Atau seharusnya tadi sudah sempurna malah diluruskan lagi, malah disambung lagi sehingga maknanya jadi rancu, jadi lain sebagaimana yang diinginkan oleh Allah SWT. Sehingga dia tidak paham, tidak tadabbur terhadap apa yang dia baca tersebut, meskipun memang tajwidnya bagus dan suaranya pun bagus. Tentunya ini tidak diinginkan, karena tujuan Al-Quran diturunkan bukan hanya dibaca dengan bagus, tapi juga ditadabburi maknanya. Dalam surat Shad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran ini, Allah sengaja turunkan kepada beliau untuk ditadaburi ayat-ayatnya. Bagaimana bisa mentadaburi ayatnya kalau kita tidak bisa berhenti di tempat yang tepat? Kita saja kalau bahasa Indonesia belum titik, belum koma kok berhenti, maknanya jadi lain. Jadi belum tuntas, apa kamu mau ngomong apa, gitu kan? Apalagi ini Al-Quran yang nantinya tatkala kita menyusun kata tersebut akan menimbulkan hukum, akan membicarakan perintah ataupun larangan, janji Allah, surga, neraka, ataupun tentang kisah-kisah Nabi di mana itu dituntut untuk tepat di dalam titik komanya. Maka itu kita pelajari waqaf dan ibtida. Penting sekali. Ada beberapa kata yang memang kita harus pelajari, karena tatkala kita berhenti pada kata tersebut ya, atau kata tersebut tidak serta-merta setiap ketemu kata itu langsung berhenti terus, tidak. Terkadang satu kata tapi maknanya lain. Contoh misalkan kalla, contoh misalkan kalla, tidak serta-merta setiap ketemu dengan kalla langsung kita berhenti. Kalla saufa ta'lamun, tidak bisa. Atau setiap ketemu kalla kita lanjut, kalla la yumbadanna fil hutamah, tidak bisa. Ada makna tersendiri, kadang dia boleh berhenti, kadang dia harus lanjut. Kadang boleh berhenti, kadang harus lanjut. Kenapa demikian? Karena kalau maknanya itu bantahan, sekali-kali tidak, atau ar-rada' wa zajar, larangan, jangan demikian, jangan berbuat seperti itu, maka kita boleh berhenti supaya penekanannya lebih jelas. Contoh misalkan, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira bahwasanya hartanya itu akan membuatnya kekal. Kemudian bagaimana? Kalla, apakah hartanya membuatnya kekal? Sekali-kali tidak, tidak demikian, tidak seperti yang kau kira. Kalla, sekali-kali tidak. Nah, maka berhenti lebih tepat mananya. La yumbadanna fil hutamah, bahkan pasti dia akan dilemparkan ke neraka hutamah. Tapi kalau seumpamanya maknanya itu ala, ketahuilah, ingatlah, atau haqqan, untuk membenarkan, bahkan sungguh, maka tidak kita berhenti di situ tapi dilanjut. Contoh misalkan, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, pada hari itu yaitu hari kiamat, manusia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Apakah berhenti atau lanjut? Benar tidak nanti kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita? Benar? Haqqan, sungguh, atau ingatlah, ketahuilah. Bukan sekali-kali tidak. Seolah-olah membantah kalimat sebelumnya. Kalau kita berhenti, kalla, seolah-olah membantah kalimat sebelumnya. Oh tidak, nanti tidak berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amalan. Nah, seolah-olah begitu. Tapi lanjut, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sungguh, sesungguhnya, atau ketahuilah sesungguhnya
kitab orang-orang yang banyak berbuat dosa itu namanya sijin. Sijin itu penjara, tempat yang di bawah, yang sempit, yang tidak enak. Itu namanya sijin. Sijin. Atau bisa juga inna kitabal fujjari lafi sijin, sesungguhnya ketetapan, keputusan bagi orang yang banyak melakukan dosa adalah berada di tempat yang namanya sijin, yaitu tempat yang berada di bawah. Baik. Mafhum ya ini insyaallah. Juga kata-kata yang lain, ada kata bala, ada kata nantinya in syartiyah atau lau, kapan kita boleh berhenti sebelumnya atau malah disambung. Itu pembahasan tentang waqaf ibtida yang itu semuanya agar kita bisa mentadaburi Al-Qur'an. Nah, ini ketika kita sudah praktekkan fasahatul huruf, ahkam tajwid, kemudian waqaf ibtida, nanti insyaallah kita bisa membaca Al-Qur'an sepenuhnya dengan baik. Karena tartil bukan hanya tentang fasihnya bacaan kita, tapi juga ma'rifatul wuquf. Sebagaimana penafsiran dari Imam atau sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang masyhur di kitab-kitab tajwid, meskipun ini sanadnya tidak dijelaskan dari siapa, tapi ini masyhur, sudah dinukil begitu saja kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, at-tartil tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tartil itu maksudnya adalah mentajwidkan, memperbagus bacaan setiap hurufnya, wa ma'rifatul wuquf, dan mengetahui tempat berhenti. Artinya berhenti di tempat yang tepat. Demikian. Semoga bermanfaat. Waktu terbatas. Insyaallah nanti setelah sholat Jumat kita akan mulai dengan kajian kita ilmu tajwid. Ya, dimohon untuk bisa fokus ya selama kurang lebih 3 hari ini, sehingga nantinya bisa dicerna dengan baik, diamalkan, dan juga bisa diajarkan ke pada teman-teman yang lainnya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah. Itu baru sekedar mukadimah ya, luar biasa. Ya, insya Allah kita masih akan lanjut sampai jam 16.00 atau waktu asar. Nah, untuk sementara ini kita cukupkan dulu pertemuan kita, dan akan dilanjutkan dengan makan siang insyaallah yang sudah dipersiapkan oleh panitia daurah Al-Quran. Kemudian langsung saja untuk lokasi ya sudah disediakan di atas. Yang ikhwan nanti naik tangga yang kiri, kemudian yang akhwat naik tangga yang kanan ya. Sekian saja dulu untuk awal ini. Ana mohon maaf selaku pembawa acara. Barakallahu fikum, afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.